Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas Telos ya, sesuai dengan requestan dari WTF Yans. Oke, jadi kita akan coba untuk bahas seperti apa kondisi daripada Telos untuk hari ini. Telos sendiri diperdagangkan di kisaran 2.700. Hari ini dia mengalami penguatan 5% teman-teman. Jadi Telos berada di peringkat 405 di CMC. Ini adalah sebuah jaringan blockchain yang tampaknya masih sangat baru ya. Dia mengatakan diri mereka adalah layanan yang sangat cepat, teman-teman. Jadi dia punya high speed technology, kemudian juga bisa di scalable dengan sangat baik ya. Jadi fungsi daripada token atau koin Telos ini adalah berbasiskan dengan token NFT dan juga smart contract yang ready yang bisa digunakan untuk layanan DeFi, gaming, social media apps tentunya yang berbasiskan dengan blockchain dan juga banyak kegunaan yang lain yang bisa dipakai, teman-teman. Termasuk juga untuk membangun aplikasi di apps lainnya di atas blockchain-nya. Jadi kalau kita masuk langsung ke website resminya, jadi mereka menggunakan tagline Telos is faster, cost effective. Jadi bisa dibilang biaya gas fee-nya murah, dia itu sangat cepat, transaksinya hanya 0,5 detik saja untuk per blok. Jadi otomatis kalau teman-teman melakukan transfer menggunakan koin daripada Telos ini, itu cepat nyampe-nya ya, nggak sampai 1 menit ya. Tentunya cuma sekitar beberapa detik saja, 0,5 detik per bloknya, teman-teman. Nah, dia juga bersifat decentralized, jadi sangat bagus ya, dan no front running, kemudian eco-friendly juga, biaya energi yang dia habiskan juga sangat-sangat sedikit. Bahkan mereka melakukan perbandingan khusus terhadap yang namanya Matic, Ethereum, dan juga Solana. Dan kalau kita lihat dari sini, transaksi per second-nya itu sekitar 10.000 dari Telos, sementara Matic hanya baru bisa 7.200, Ethereum baru 20 saja, sementara Solana itu 8.000, teman-teman. Jadi lebih unggul si Telos sendiri. Untuk energinya juga itu Telos yang paling ringan ya, yang paling sedikit menghabiskan energi, teman-teman. Matic yang kedua, Solana yang ketiga, Ethereum tentunya yang paling boros. Terus juga no front running, teman-teman. Governor engine dia punya centang semua nih. Nah, meskipun begitu, apakah harga daripada Telos lebih baik daripada koin-koin yang lain? Tentunya nggak seperti itu juga. Meskipun Telos datang terakhir, dia punya teknologi yang paling baru, paling update, tapi perusahaan blockchain yang lain seperti Matic, seperti Polygon ya, Polygon, Ethereum, Solana itu kan mereka udah punya lapak terlebih dahulu. Tentunya orang-orang yang udah punya lapak duluan ini punya customer-customer yang udah loyal terlebih dahulu ya. Nah, misi Telos yang sebagai blockchain baru tentunya mereka harus gimana caranya supaya bisa bersaing dengan platform-platform yang udah ada tuh. Baru mereka bisa mendapatkan adopsi yang lebih besar. Sehingga kalau mereka mau memenangkan persaingan ini ya tentunya mereka harus punya keunggulan yang cukup spesifik. Jadi itu teman-teman. Kalau kita lihat dari segi pasarnya sendiri, Telos sendiri baru listing di KuCoin, kemudian di Bitfinex, terus ada SushiSwap, Uniswap, Huobi Global, Get.io, CoinEx, Maxi, ya cukup banyak ya teman-teman. Dia punya supply maksimum yang tidak terlalu besar, yaitu hanya sekitar 355.000 koin saja, sementara yang terilis itu baru 270.000 koin, teman-teman. Baru 76%, which is artinya masih ada banyak lagi yang masih bisa di-create, teman-teman. Ada sekitar 24% yang masih bisa dicetak buat kedepannya. Dan kita tentu saja bisa lihat untuk mainnet daripada project ini, teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini ada transaksi yang sedang dilakukan, itu kelihatan di sini semua ya. Coba kita lihat bagian walletnya, bisakah kita melihat siapa saja yang memiliki kepemilikan daripada koin ini, teman-teman? Oh, kayaknya kita nggak bisa lihat di sini ya.
Mungkin kita bisa lihat dia di Etherscan. Semoga masih bisa. Lihat di EOS nggak kelihatan. Ini tokennya, oh ini tokennya token tiruan guys. Jadi mungkin nggak akan sama ya. Meskipun bisa dilihat bagian holdernya, tapi saya sendiri agak kurang yakin. Karena ini bukan token asli, yaitu ini P token Telos. Kita akan langsung masuk ke price action aja deh, biar nggak terlalu lama, teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan dari Telos, sejak awal dia listing di Bitfinex, itu di November 2021, pergerakan Telos mengikuti market ya. Telos terkoreksi karena memang waktu itu kita dalam posisi bear market. Sementara untuk saat ini, kalau kita perhatikan Bitcoin dalam posisi terkoreksi juga dalam kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 hari terakhir. Dan Telos sendiri pun juga bisa dibilang punya pergerakan yang kurang lebih sama ya. Dia dalam posisi terkoreksi, tapi belakangan ini atau kemarin itu Bitcoin dapat momentum sedikit naik, teman-teman, sedikit bullish. Dan Telos sendiri juga dapat momentum buat mengalami kenaikan hari ini sekitar 5%. BTC dominance-nya cukup mendukung, ada sedikit penurunan 0,5%. Jika kita perhatikan dari Telos sendiri, pergerakannya cenderung sideways dalam bulan Juni 2022 sampai saat ini. Telos bergerak di sebuah range 0,25 sampai dengan 0,11 dolar ya. Dia bergerak dalam range tersebut dengan volume perdagangan yang nggak terlalu besar, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan bentuk candle-nya kurus-kurus semua ya, kecil-kecil semua, dengan volume yang naik turun seperti ini menandakan bahwa sebenarnya volume perdagangan daripada koin ini tuh nggak terlalu besar, khususnya kalau kita pakai Bitfinex, data dari Bitfinex. Lalu gimana? Apakah menarik buat teman-teman? Nah, kalau menurut aku sih yang namanya project itu pasti mengandalkan keunggulan ya, teman-teman. Jadi Telos sendiri udah kita jelasin tadi, keunggulannya dia lebih kepada transaksi, terus juga biaya yang murah. Dan itu sebenarnya sudah ditawarkan banyak oleh blockchain lain, teman-teman. Termasuk juga Matic yang adopsinya sekarang udah makin besar, belum lagi Ethereum ngeluarin proyek-proyek tambahan lagi ya di layer kedua mereka seperti Optimism, terus juga ada Arbitrum. Nah, itu kan juga bisa dibilang kurang lebih sama, mengandalkan hal yang sama, yaitu kecepatan dan juga ramah lingkungan ya. Energi yang dihabiskan itu cenderung kecil, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita mau bandingin mana yang lebih cepat, ya tentunya mereka-mereka juga bisa dibandingkan gitu. Tapi apa yang membuat Telos sendiri ini unik itu yang belum kita lihat. Kalau kita lihat dari website resminya, ya terlihat seperti ya sama-sama aja. Jadi itu mungkin bisa menjadi satu masukan buat teman-teman pertimbangkan ya. Jadi apa sesuatu yang dia tidak miliki, yang tidak dimiliki oleh blockchain lain tapi dimiliki oleh Telos. Itu yang paling penting buat kita tahu. Karena investor biasanya mencari keunikan daripada sebuah project. Kalau dia punya keunikan yang tidak dimiliki oleh blockchain lain dan keunikan itu memang berguna, biasanya koin-koin seperti itu bakalan punya prospek ke depannya. Kalau buat Telos sendiri sih pergerakannya masih cenderung, menurut saya masih cenderung ya sideways aja, bergerak sideways. Kalau di time frame yang lebih kecil, cukup volatile ya, cukup volatile dengan volume perdagangan yang naik turun teman-teman, dan sangat kecil. Jadi kalau volumenya seperti ini kita agak wanti-wanti. Tapi kalau jangka pendek ya ini dia baru aja bikin yang namanya double bottom. Jadi mungkin ada sedikit kenaikan untuk hari ini atau besok, sampai besok mungkin ya bisa naik sedikit, dan dia sudah kebetulan breakout di sini, mungkin bisa ngetes lagi level resistance di 0,19 ya 0,19 dolar. Jadi kalau dia naik sedikit itu artinya dia bertahan lagi di resistance, ketahan lagi di resistance. Kalau volumenya cukup kuat bisa dibikin naik, maka target berikutnya bisa naik ke 0,24. Tapi kalau justru dia ke reject di level tersebut ya siap-siap dia terkoreksi kembali. Jadi
Ya, jadi gitu sih buat buat si Telos ini. Sementara dia masih bergerak sideways cukup panjang ya sideways-nya dia. Dan apakah dia masih bisa naik ke depannya mengikuti kondisi dari bull market Bitcoin? Ya bisa-bisa aja teman-teman. Tergantung nanti gimana Telos ini update. Coba kita lihat apakah dia punya sesuatu yang bisa kita lihat di sosmed. Ini kita coba cek dia di CMC bagian sosmed. Apakah ada? Nah, ini ada ya. Kita akan coba masuk ke Twitter. Telos Foundation. Mereka bikin apa? Mereka akan bikin live untuk bulan Maret. Ini udah lama. Terus ini Weekly Express. Oke. Ya, so far itu sih biar mereka bikin AMA, bikin, tapi nggak ada sesuatu yang cukup cukup apa ya, cukup mencengangkan yang bikin project dari ini, dari Telos ini cukup menarik. Apakah dia bikin upgrade yang besar kah atau apa? Itu belum kita lihat teman-teman buat Telos. Jadi mungkin ada satu hal yang membuat dia struggle juga ya dalam posisi sekarang. Kalau NFT saya rasa adalah sesuatu yang hari ini kurang terlalu rame buat dibicarakan. Jadi NFT udah tahun kemarin tuh zamannya Gozali. Tapi kalau sekarang kayaknya orang-orang udah nggak terlalu tertarik lagi sama NFT. Jadi gitu aja deh buat Telos. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.